Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Falasari, saya dari Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan membuat video tutorial menyelesaikan dua soal UTS, di mana soal yang pertama tentang transformasi geometri dan soal yang kedua mengenai bangun ruang kubus, yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu tentukan bayangan segitiga ABC dengan koordinat titik A 2,1, B 4,1 dan C 3,3 yang digeser dengan vektor min 1,4. Jadi kita buat segitiga ABC-nya dulu dengan koordinat titik A, B dan C. Nah, berarti kita buat titik A itu 2,1, B 4,1 dan C 3,3. Setelah itu, kita satukan titiknya untuk menjadi segitiga dengan menggunakan poligon. Hubungkan saja. Nah, sudah dapat. Kita rapikan dulu letak titiknya. Oke, dan saya ingin memberikan warna. Warnanya warna hijau. Oke, setelah itu yang digeser dengan vektor min 1,4, berarti kita buat vektornya terlebih dahulu. Min 1,4. Nah, untuk membuat vektor, karena di sini x-nya itu min 1, artinya adalah digeser sebanyak 1 kali ke sebelah kiri. Sedangkan untuk 4 ini maksudnya adalah digeser ke atas sebanyak 4 kali. Jadinya seperti ini. Ini kan ke sebelah sini 1 kali dan ke atas itu sebanyak 4 kali. Untuk mempercantiknya kita ubah ini menjadi warna merah juga. Dan ini warna hijau. Nah, selanjutnya perintahnya yaitu dilanjutkan dengan pencerminan terhadap sumbu X. Oh, yang tadi kita belum translasikan, kita translasikan dulu dengan menggunakan translate by vector. Berarti kita klik segitiga yang T1 ini, lalu kita klik vektornya. Nah, ini adalah translasi dari yang T1. Nah, kita ganti warnanya. Kita ganti warnanya menjadi warna orange. Biar nanti pas kita apalagi pintas selanjutnya kita refleksikan itu kelihatan, yang direfleksikan itu yang udah ditranslasikan ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Yang ini kita lakukan pencerminan, berarti cari di sini refleksi about line karena terhadap sumbu X itu kan garis. Oke, kita klik yang translasi yang udah ditranslasikan tadi, lalu kita klik sumbu X. Nah, kita bawahkan. Nah, ini adalah hasil refleksinya. Oke, selanjutnya kita ubah lagi warnanya. Supaya nanti kelihatan. Kita rapikan juga. Nah, oke. Selanjutnya
Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Nah, berarti kita rotasikan nih, rotate around point. Rotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti kalau berlawan itu counter clockwise. Kalau searah jarum jam clockwise. Jadi karena dia di soal perintahnya itu berlawanan, maka kita klik yang ini. Oke. Nah, dia dengan pusat putaran di titik 0,0. Berarti F ini kita di 0,0. Terus supaya bagus kita ganti juga ini warna merah. Oke. Selanjutnya ini kita geser dulu supaya tidak supaya ini nampak yang udah 3 kali. Nah, kita ganti warnanya juga menjadi warna biru. Nah, selanjutnya perintah soalnya adalah dan kemudian didilatasikan dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0. Nah, berarti ini kita dilatasikan. Untuk dilatasi itu kita menggunakan delete from point. Nah, klik, lalu kita klik segitiga yang ini, berarti T1 triple akson. Lalu kita klik pusatnya yaitu 0,0. Dia minta faktornya itu adalah 3 satuan. Klik 3 satuan. Kita okekan. Nah, ini adalah hasil dilatasi dari T1 triple akson. Nah, untuk G itu adalah sama dengan A triple akson, H itu B triple akson, dan I itu adalah C triple akson. Nah, kita rapikan dulu dan kita ganti warnanya juga. Saya mau warnanya itu warna pink. Nah, kelihatan kan? Oke, untuk mempermudah kita untuk melihat semuanya, saya kecilkan dulu menggunakan zoom out. Lalu move, sesuaikan supaya dapat semuanya terlihat. Kita tidak mengganggu, kita geser sedikit, C-nya juga kita geser sedikit. Nah, inilah jawaban dari nomor 1. Yang pertama kan ini segitiganya dengan koordinat titiknya yang udah ditentukan di sini dan sudah juga saya buat di sini. Yang hijau ini. Terus untuk ditranslasikan itu kita gunakan vektor. Vektornya itu adalah yang ini. Nih. Nah, vektor ini bisa aja diubah kemanapun, hasilnya tetap di sini. Yang penting dia min 1,4. Lalu hasilnya yang udah ditranslasikan itu yang berwarna orange. Setelah ditranslasikan, dilanjutkan lagi dengan refleksi terhadap sumbu X. Dapatlah hasilnya yang berwarna ungu ini. Lalu dilanjutkan lagi dengan putaran sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat putaran di titik 0,0. Lalu saya dapatkan hasilnya yang berwarna biru ini. Pusatnya itu yang F ini. Lalu dilanjutkan lagi hasil dilatasinya dengan faktor 3 satuan pada pusat 0,0 yang berwarna pink ini. Jadi inilah hasilnya. Nah, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 soalnya diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm. Tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, kita buat terlebih dahulu kubusnya. Nih, kita klik cube nih. Lalu panjang rusuknya itu 6 cm. Kita buat titiknya 6 cm 1, 2,
3, 4, 5, 6. Oke, di situ. Nah, untuk supaya nggak kelihatan rame, saya matikan dulu untuk yang grid sama aksesnya ini. Selanjutnya, supaya kelihatan semua, saya geser. Lalu saya rapikan dulu titik-titiknya supaya kelihatan yang mana titik A, yang mana titik B, dan yang mana titik C sampai titik H. Oke, selanjutnya saya mau mengubah warna dari cube-nya. Saya ingin warnanya itu warna hijau. Kemudian untuk titiknya saya ubah warnanya warna merah. Oke, selanjutnya dia bilang tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Berarti kita buat bidang BDG terlebih dahulu. Untuk membuat bidang BDG kita menggunakan poligon. Nah, berarti kita satukan aja titik B, D, G. Oke, dapatlah segitiga BDG. Nah, supaya warnanya cantik, saya mau ngubah yang BDG ini warnanya warna biru. Terus namanya mau saya ganti menjadi segitiga BDG. Oke, nah selanjutnya tentukan jarak titik C ke bidang BDG. Nah, untuk menentukan jarak titik ke bidang itu, titiknya itu harus tegak lurus terhadap bidang tersebut. Supaya tegak lurus, kita menggunakan ini, perpendicular line. Lalu kita klik titik C dan kita klik segitiga BDG-nya. Nah, ini adalah garis tegak lurusnya. Supaya bagus, saya akan mewarnainya menjadi warna orange. Setelah itu, antara garis ini adalah garis F dengan bidang BDG ini kan ada titik potongnya. Nah, untuk menampakkan titik potong tersebut, kita menggunakan intersect. Klik garis F, lalu klik bidang BDG-nya. Nah, titik I ini adalah titik perpotongan antara garis dengan bidang BDG. Supaya bagus, titiknya itu saya mau kasih warna pink. Dan titiknya ini saya mau beri namanya P. Oke. Nah, jadi untuk menentukan apakah bidang BDG dengan garis F ini tegak lurus atau dengan ini tegak lurus, maka kita bisa menggunakan angle. Berarti sudutnya itu dari G, P, C. Nah, 90 derajat kan? Berarti benar bahwasannya garis ini tegak lurus dengan bidang BDG. Selanjutnya, karena di soal itu adalah menentukan jarak titik C ke bidang BDG, maka kita cari jaraknya itu dengan menggunakan distance or length. Klik titik C, lalu klik titik P. Dapatlah jaraknya yaitu 3,46. Supaya kelihatan, saya mau kasih warnanya menjadi warna pink. Oke. Nah,
Itulah pembahasan saya mengenai dua soal. Yang pertama yaitu soal tentang transformasi geometri, dan yang nomor dua yaitu tentang bangun ruang kubus, yaitu menentukan jarak titik ke bidang. Nah, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.